Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ukhuwah, juga termasuk nikmat kesehatan, di mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Semoga Allah jadikan kita semua sebagai orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Di antara doa yang Nabi kita Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita agar Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur adalah sebuah doa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika muthnina biha alaika qabilina laha wa atmimha alaina. Jamaah sekalian, insyaallah tema yang akan saya bahas pada tausiah setelah salat subuh kali ini tentang kelumpuhan iman dan amal saleh. Kalau kita menyebut istilah lumpuh, seringkali identiknya dengan lumpuh fisik gitu ya. Tetapi yang sebenar-benarnya kelumpuhan adalah lumpuh dalam hal iman, lumpuh dalam hal amal saleh, lumpuh dalam hal akhlak. Ini disampaikan oleh seseorang yang secara fisik lumpuh total dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak bisa digerakkan fisiknya. Beliau sendiri yang mengatakan bahwasannya hakikat kelumpuhan adalah lumpuh iman dan amal saleh. Beliau bernama Ammar Bugis, seorang pemuda warga negara Arab Saudi, tetapi kakek buyutnya berasal dari Sulawesi, dari Indonesia. Walaupun dia sendiri belum lancar berbahasa Indonesia kecuali sedikit saja. Alhamdulillah saya berjumpa langsung dengan tokoh yang akan saya kisahkan untuk kali ini, untuk kita ambil ibrah,
untuk kita ambil pelajaran, untuk kita ambil hikmah guna meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kita dalam rangka mengkultuskan individu seseorang, sama sekali tidak. Alhamdulillah, perkenalan saya dengan beliau di kota Jeddah di Arab Saudi, yang sebelumnya ketika saya ada kegiatan di Islamic Center di Jeddah untuk dakwah kepada komunitas Indonesia, sudah diprogram kedatangan saya di sana untuk sekitar 1 bulan, tetapi ternyata sudah, artinya sudah dipersiapkan, tapi ternyata kepulangan ke Indonesianya ternyata tidak bisa mudah. Ada beberapa urusan-urusan birokrasi yang menghambat kepulangan saya. Yang seharusnya pertengahan Ramadan sudah pulang, bisa Idul Fitri bersama keluarga, ternyata ada ujian, ada halangan yang sampai menjelang Idul Adha baru saya bisa pulang. Tetapi alhamdulillah, hikmah di antara keterlambatan saya pulang tersebut, di bulan Syawal bisa berjumpa dengan Ammar Bugis yang lumpuh ini, berkenalan dengan beliau, dan banyak sekali yang saya dapatkan faedah dari kisah kehidupan beliau ini. Jadi ini satu pelajaran bagi kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang di jalan Allah, padahal itu tidak menyenangkan bagi kalian. Tetapi boleh jadi kalian tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagi kalian. Allah mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. Kaidah ini bersifat umum, bukan hanya dalam hal berperang di jalan Allah saja. Tetapi wa asa an takrahu syai'a, boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, wa huwa khairul lakum, dan dia baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, boleh jadi kalian menyukai sesuatu tapi padahal sesungguhnya itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Di sini penting bagi kita untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap kejadian. Kejadian yang tidak menyenangkan kita, kita sudah berupaya dengan doa, dengan ikhtiar, tetapi tetap hal itu menimpa kita sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang ridho, bersangka baik kepada Allah, tidak bersangka buruk, dan mengambil hikmah-hikmah yang bisa kita petik di balik musibah yang menimpa kita tersebut, untuk semakin meningkatkan kualitas iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Ammar Bugis ini, beliau secara fisik lumpuh ya. Beliau lahir di bulan Safar 1407 Hijriah atau bertepatan di bulan Oktober tahun 1986. 1986. Waktu lahir normal, sehat. Tapi usia 2 bulan sakit yang menyebabkan kelumpuhan total dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak bisa digerakkan. Nama penyakitnya disebut Wernicke-Hoffmann, penyakit yang langka. Untuk 30 juta manusia, 1 orang biasanya terkena penyakit seperti ini. Dokter yang merawat mengatakan kepada ayah Ammar ini seorang dosen ya, dosen kimia kalau tidak salah di Universitas King Abdul Aziz di Jeddah. Dokter,
Waktu itu beliaunya, ayah Ammar ini sedang ngambil studi S3 di Amerika. Bahwa istrinya dan Ammar lahir di Amerika. Dokter yang merawatnya mengatakan, anak bapak tidak mungkin bisa hidup lebih dari 2 tahun. Mustahil bisa hidup lebih dari 2 tahun. Orang yang terkena penyakit ini hampir semuanya meninggal sebelum sampai 2 tahun. Tapi orang tua Ammar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa sambil berikhtiar. Walaupun sampai hari ini Ammar belum sembuh, tetap artinya secara fisik lumpuh total semua fisiknya ya. Tetapi masih hidup. Dan banyak kontribusinya untuk masyarakat di Arab Saudi dan di Timur Tengah. Bahkan pernah datang juga ke Indonesia, pernah juga menyampaikan ceramah di Masjid Istiqlal dan di beberapa tempat sekitar tahun 2012, sekitar 12 tahun yang lalu. Ammar pernah menceritakan kepada saya ya, satu kisah. Dia bilang, saya ini selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang sangat berkesan bagi saya. Ada seorang raja mendapatkan musibah putus jarinya. Raja itu menyampaikan kepada penasehatnya tentang musibah yang menimpa dia. Penasehat itu malah menganggapnya itu sebagai kebaikan. Khair insyaallah, alhamdulillah ala kulli hal gitu kan. Kalau orang mendapatkan musibah ini kan selalu muji Allah. Si raja ini rupanya sensitif, atau istilah sekarangnya gaulnya baper gitu ya. Terlalu bawa perasaan sehingga tersinggung dengan ucapan penasehat tadi. Alhamdulillah ala kulli hal, disangkanya, oh kamu seneng ya saya mendapatkan musibah gitu. Ini satu pelajaran bagi kita ketika kita merawat orang yang sakit di antara keluarga kita. Seringkali orang yang sakit itu sensitif, lebih mudah tersinggung gitu ya. Sehingga kita yang sehatnya jangan terbawa, jangan terpancing, harus banyak memaklumi. Kembali ke kisah tadi, raja itu akhirnya memenjarakan penasehatnya. Di penjara. Dalam perjalanan masuk penjara, si penasehat juga bersangka baik kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, qaddarallahu wa ma syaa fa'al gitu. Bersangka baik kepada Allah. Raja ini memiliki kebiasaan berburu. Biasanya bawa menterinya berburu ya. Saat itu dia berangkat sendiri di hutan. Sampai tidak sadar, sampai keluar batas negeri kekuasaan dia. Di negeri lain ada suku primitif. Kepala sukunya memerintahkan anak buahnya untuk menangkap seorang asing untuk dijadikan tumbal, sesajen untuk sesembahan mereka. Akhirnya ditangkaplah raja tersebut. Raja mengatakan, saya raja tetangga kalian. Nggak percaya mereka anak buahnya dan tidak urusan. Yang penting ini perintah dari atasan, dari kepala suku untuk membunuh orang tersebut untuk dijadikan tumbal sesajen. Mereka masih punya keyakinan-keyakinan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika mau dibunuh, didapati jari raja ini putus. Kepala suku marah kepada anak buahnya, kamu salah tangkap orang. Saya menginginkan orang yang dijadikan tumbal ini orang yang sempurna, jangan yang cacat katanya. Udah lepaskan orang ini nggak berguna. Akhirnya selamatlah si raja tersebut. Baru dia menyadari inilah hikmahnya, saya putus jarinya jadi selamat.
Sehingga kalau saya tidak putus, saya mungkin dibunuh oleh mereka. Maka dia pulang, dia menyesal, dia melepaskan penasehatnya. Dia minta maaf. Nah, ini juga suatu perbuatan yang mulia ketika seseorang bersalah, mau mengakui kesalahan dan minta maaf. Seorang pemimpin meminta maaf kepada orang yang dipimpin. Jadi jangan gengsi, jangan malu seorang suami minta maaf kepada istri. Jangan malu seorang kakak minta maaf kepada adik. Seorang orang tua minta maaf kepada anak. Seorang guru minta maaf kepada murid. Nah, ini jangan gengsi, jangan malu. Akhirnya raja itu penasaran. Saya waktu melihat kamu masuk penjara, kamu mengatakan alhamdulillah. Kok kamu senang masuk penjara? Kenapa? Kata menterinya, saya bukannya senang, tidak ada orang yang suka masuk penjara, tapi saya selalu berusaha bersyukur kepada Allah atas setiap keadaan. Dan ternyata alhamdulillah, hikmahnya saya di penjara. Kalau saya tidak di penjara, saya diajak oleh raja untuk berburu. Nanti kita berdua ditangkap, raja selamat, saya yang akan dibunuh. Tapi justru saya masuk penjara, jadi saya tidak ikut berburu bersama raja. Ini sekedar contoh kisah yang disampaikan oleh seorang yang lumpuh. Waktu itu usianya sekitar 25-27 tahun waktu berjumpa dengan saya itu ya. Menyampaikan bahwasanya kita ini harus bersangka baik kepada Allah dan selalu bersyukur kepada Allah. Saya jumpa beliau itu dalam rangka sebenarnya ingin menghibur dia, tapi justru dia yang memberikan nasihat kepada saya. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapatkan dari beliau. Beliau menulis sebuah buku dalam bahasa Arab dengan judul Qahir al-Mustahil. Artinya penakluk kemustahilan. Dia itu memang diberi julukan oleh masyarakat dengan julukan penakluk kemustahilan gitu ya. Penakluk kemustahilan, julukan dari masyarakat. Tetapi sesungguhnya yang sangat berkuasa, yang sangat memaksakan segala makhluk dan tidak bisa dipaksakan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nama dari nama Allah adalah Al-Qahir dan Al-Qahhar. Bisa kita buka di surat Al-An'am ayat 18. Surat Al-An'am ayat 18, Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya dan dia maha bijaksana, maha mengetahui. Kemudian juga ada di surat Ar-Ra'd ayat 16, surat Ar-Ra'd ayat 16, Allah berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dia dan dia Rob atau Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Kemudian ada nama Al-Qahhar juga di surat Shad ayat 65. Yang artinya Al-Qahhar ini yang mengalahkan segala sesuatu dan mengaturnya sebagaimana dia kehendaki,
tidak ada satupun yang dapat mengalahkan dan memaksanya. Sebagaimana terdapat dalam tafsir At-Tabari. Ya. Jadi kalaupun manusia dikatakan sebagai penakluk, itu hanyalah terbatas saja. Sangat terbatas. Manusia ini sangat lemah gitu ya. Sangat terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Seperti tadi dokter mengatakan tidak mungkin bisa hidup lebih dari 2 tahun. Maka Allah Al-Qahhar yang maha perkasa, maha berkuasa atas segala sesuatu menghendaki bahwasanya Ammar bisa hidup lebih dari 2 tahun. Sampai sekarang sekitar umurnya 39 tahun masih hidup gitu ya. Walaupun Ammar ini diantaranya sering sesak, merasa sesak nafas sehingga kalau malam itu sering pakai oksigen gitu ya untuk nafas gitu. Ya, ini untuk supaya kita pahami saja, maksudnya penakluk kemustahilan ini artinya dia itu orangnya pantang menyerah dan tidak putus asa. Dan selalu yakin atas kekuasaan Allah sehingga punya moto tidak ada yang mustahil bagi Allah. Gitu. Walaupun menurut manusia dia katakan mungkin mustahil misalnya. Ternyata Ammar dengan keyakinannya tersebut, dengan kepercayaannya yang kuat, keimanannya yang kuat kepada Allah, alhamdulillah berhasil berprestasi. Beliau hafal Al-Quran 30 juz. Beliau juga sekolah sampai universitas, sampai jadi sarjana jurnalistik, bahkan ngambil studi S2. Dan terakhir itu yang saya ketahui juga sedang mengambil S3 gitu, kuliah gitu ya. Ini maksudnya di antara beberapa prestasinya, dan beliau juga sebagai ketua asosiasi orang-orang berkebutuhan khusus seluruh Arab Saudi. Ketua asosiasi orang-orang berkebutuhan khusus seluruh Arab Saudi. Sehingga kontribusi untuk masyarakat khususnya untuk orang-orang berkebutuhan khusus ini sangat besar sekali peranan dari Ammar yang secara fisik lumpuh. Hanya 2 bola mata saja yang bisa digerakkan dan lidah yang bisa digerakkan untuk berbicara. Dan kalaupun berbicara, berbicaranya juga kurang jelas. Kalau bahasa kitanya itu cadel bicaranya gitu ya. Sehingga benar-benar kita harus fokus sekali mendengarkan ucapan dia untuk bisa memahami. Kadang kita minta diulang juga. Tetapi luar biasa tadi prestasinya, Masya Allah, banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Saya sedikit menceritakan dulu kisah Ammar ini. Faedah-faedah yang bisa kita petik ya. Di antaranya beliau mengatakan sejak kecil saya tidak pernah merasa minder, rendah diri kepada orang lain. Saya selalu merasa saya ini sama seperti orang lain yang normal. Ini penting ya, sifat tidak memiliki rasa minder atau rendah diri. Bukan rendah hati. Kalau rendah hati sifat yang terpuji, tawadhu, rendah hati, lawan dari sombong. Tapi kalau rendah diri akhirnya merasa minder, tidak percaya diri, dan seringnya orang yang minder juga akhirnya sering bersangka buruk kepada orang lain. Merasa dirinya miskin, oh saya sih miskin dan lain sebagainya. Akhirnya berburuk sangka kepada orang yang kaya misalnya. Dan lain sebagainya. Nah, Ammar mengatakan saya dari kecil tidak pernah merasa minder. Ada seorang anak kecil, waktu saya kecil kata dia, tetangga saya. Datang kepada saya mengatakan, wahai Ammar,
mengapa engkau tidak bisa berjalan? Mengapa engkau tidak bisa bergerak? Saya balik bertanya kepada dia, mengapa kamu bisa berjalan? Mengapa kamu bisa bergerak? Tetangga saya yang masih kecil itu mengatakan, Allah menjadikan saya bisa berjalan, Allah menjadikan saya bisa bergerak. Amar menjawab, sama kalau begitu dengan saya. Allah juga yang menjadikan saya tidak bisa berjalan, Allah yang menjadikan saya tidak bisa bergerak. Saya nggak ada bedanya dengan Anda. Dari situnya dia tidak mau merasa rendah. Bahwasanya dia tidak suka orang memandang dia dengan pandangan kasihan misalnya, atau bahkan pandangan merendah, sama sekali dia tidak suka. Sehingga dia juga punya istilah, saya kurang cocok dengan istilah orang berkebutuhan khusus. Saya lebih cocok dengan sebutan orang berkemampuan khusus. Karena orang berkebutuhan khusus itu oleh Allah diberi kelebihan yang mungkin tidak diberi kelebihan itu kepada orang lain yang normal. Ada kelebihan-kelebihannya. Ini mengingatkan saya akan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wafat tahun 751 Hijriah. Beliau mengatakan, ma aghlaqallahu ala abdin baban bihikmatihi illa fatahalahu baban birahmatihi. Tidaklah Allah menutup pintu kepada hambanya dengan hikmahnya, kecuali Allah membukakan baginya pintu yang lain dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Jadi ketika Allah menutup sebuah pintu kepada seorang hamba, padahal Allah juga membuka pintu yang lain, atau bahkan pintu-pintu yang lain, tidak hanya satu pintu. Tapi manusia kadang tidak menyadari. Dia fokus dengan pintu yang tertutup tadi. Seperti tadi, seseorang tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Kalau fokusnya dengan pintu yang tertutup tadi, yang ada adalah rendah diri, kemudian suudzon kepada Allah, putus asa, frustasi dalam hidup. Tapi ketika dia melihat pintu-pintu yang lain yang Allah bukakan untuk dia, maka dia mengoptimalkan potensi dan kelebihan yang Allah berikan di bidang lainnya tersebut. Maka menjadikan dia orang yang selalu optimis, bersyukur kepada Allah, kemudian memberikan kontribusi yang baik, memberikan manfaat untuk banyak manusia. Ini orang yang memandangnya dari sudut yang positifnya. Allah berikan kelebihan kepada Ammar ini, kecerdasan yang luar biasa. Kekuatan hafalan yang luar biasa. Ada seorang supirnya, orang Indonesia, cerita kepada saya, kalau majikan saya ini kuat hafalannya. Kalau Ustadz sebutkan nomor HP, sekali saja dia sudah hafal. Saya akhirnya penasaran, saya sebutkan nomor HP teman saya. Kalau nomor HP saya, karena saya sering berkomunikasi dengan dia, barangkali dia sudah bisa lebih cepat hafal. Jadi walaupun lumpuh, dia tetap menggunakan teknologi ya. HP, walaupun nggak pakai tangan gitu ya, langsung ada alat di telinganya, ketika ada telepon itu ada bisa untuk menerima atau bisa untuk memutuskan komunikasi, bisa. Bahkan ada juga alat-alat teknologi yang dia punyain tuh dengan mata. Dengan mata itu bisa menulis gitu ya, bisa menulis dengan mata. Kemudian ya, saya sebutkan nomor HP teman 12 digit. Langsung saat itu oleh dia diulang, hafal, betul. Lalu kita ngobrol sampai 1 jam. Sebelum saya pamit,
dia nyebutkan lagi nomor HP yang sudah saya sebutkan 1 jam yang lalu. Nomor HP teman saya, dan saya cek juga ternyata benar juga. Ini diantara kekuatan hafalannya yang alhamdulillah sejak umur 11 dia menghafal Al-Quran, usia 13 tahun hafal 30 juz ya, dalam waktu 2 tahun. Kemudian, sebentar. Beliau ini karena lahir di Amerika ya, akhirnya sekolahnya waktu SD di Amerika. Sekolahnya dengan sekolah orang-orang yang normal. Istilahnya sekarang ini sekolah inklusi kalau tidak salah. Jadi menerima orang berkebutuhan khusus di sekolah yang normal. Yang kita dapatkan dari kisah Ammar ini ketika sekolah di sana ya, walaupun tentu ketika kita menceritakan adanya sisi positif dari orang kafir, bukan berarti kita sedang memuji atau membenarkan akidahnya, keimanan, kekufuran, kesyirikan mereka, sama sekali tidak. Dan kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir tidaklah bermanfaat sama sekali bagaikan debu yang berterbangan apabila tidak didasari iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita mengambil ibrah dari hal-hal yang positif yang bisa kita contoh. Seperti apa? Ketika sekolah, Ammar ini sering sesak nafasnya sehingga tidak masuk sekolah. Maka wali kelasnya datang ke rumah Ammar untuk mengajarkan pelajaran yang tertinggal. Ini memberikan pelayanan, fasilitas kepada masyarakat. Anak yang tidak masuk sekolah karena sakit, wali kelasnya datang memberikan pelajaran tambahan di rumah. Kemudian yang kedua, Ammar juga dibantu dengan pendamping. Kalau sekolah itu, karena dia tidak bisa menulis, tidak bisa menggerakkan tangannya, ada pendamping. Pendamping tadi yang menjadi juru tulisnya. Jadi Ammar tinggal menyebutkan saja, misalnya diminta untuk berhitung sekian ditambah atau dikali berapa jawabannya, Ammar tinggal mendikte. Nanti pendampingnya tadi yang menuliskan gitu ya. Itu fasilitas juga dari sekolah dengan diberinya pendamping. Pada pelajaran olahraga, Ammar tidak bisa ikut olahraga bermain di lapangan, maka pihak sekolah mendatangkan ahli fisioterapi untuk melakukan fisioterapi di sekolah saat teman-temannya berolahraga. Jadi Ammar tidak merasa kesepian di kelas sendiri, tidak ikut olahraga, dia juga ikut juga fisioterapi, digerakkan tubuhnya dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang dirasakan oleh Ammar sangat bermanfaat. Ketika pulang ke Jeddah, ayahnya selesai S3-nya, mencari sekolah di Jeddah, sekolah yang inklusi tadi, tidak ada sekolah satupun yang mau menerima. Karena tidak mudah gitu ya, merepotkan. Dan kita pun tidak bisa mencela, menyalahkan sekolah yang belum bisa menerima orang berkebutuhan khusus gitu ya. Artinya bukan mencela, tidak. Tetapi kalau ada sekolah yang bisa menerima tadi luar biasa, artinya luar biasa. Tapi Ammar tidak mau sekolah di SLB, sekolah luar biasa tidak mau. Istilah untuk sekolah orang-orang berkebutuhan khusus gitu ya. Maka dia ingin menunjukkan dia bisa berprestasi di sekolah umum. Tapi karena tidak ada sekolah yang mau nerima, akhirnya dia sekolah homeschooling di rumah. Didatangkanlah guru, belajar, nanti pada saat ujian ikut tes bersama sekolah yang sudah punya izin dan mendapatkan ijazah dari sekolah tersebut. Sampai SMA.
Alhamdulillah rata-rata nilai rapotnya 96 dari 100. Dan saya diperlihatkan ijazah sekolahnya tersebut gitu ya. Saya lihat ijazahnya dan buku rapotnya. Kemudian dia kuliah. Nah, ada sedikit yang menarik dalam kisah dia masuk kuliah ini. Ibunya ini S2 sarjana syariah, lulusan dari Ummul Qura Mekah. Si ibu ingin Ammar ini sekolah syariah, sekolah agama di Mekah, di Ummul Qura, dan sudah didaftarkan dan diterima. Ayahnya dosen di Jeddah, tapi karena ayahnya ini juga sayang kepada anak, maka ayahnya ini siap mengantar jemput Ammar kuliah dari Jeddah ke Mekah tiap hari. Dalam sepekan 5 hari belajar. Di hari pertama Ammar kuliah, kebetulan mobil yang besar yang bisa membuat Ammar ini nyaman duduk di kursi roda di dalam mobil itu sedang mogok, rusak mobil ayahnya ini. Sehingga Ammar diantar pakai mobil kecil. Mobil kecil terpaksa kursi rodanya dilipat, dimasukin ke bagasi, dan Ammar didudukan di kursi sehingga tidak nyaman. Dari sisi duduknya tidak nyaman. Dalam perjalanan si ayah mengatakan, Ammar, kenapa kamu tidak sekolah di Jeddah saja? Jadi dekat, dari rumah ke kampus paling 5 menit, 10 menit sampai. Kamu tidak repot. Kalau kata ayah, lebih bagus kamu sekolah di Jeddah. Tidak ayah, Umi nyuruh saya sekolah di Mekah. Nah gitu. Saya takut sama Umi nanti marah. Kata ayahnya, kalau kamu tidak ingin sekolah di Mekah, artinya menurut ayah tidak apa-apa. Kamu bilang ke Umi untuk sekolah di Jeddah. Kalaupun Umi marah, insya Allah tidak lama marahnya. Setelah itu nanti bisa beradaptasi dan juga ridho dengan kamu. Enggak lah katanya, saya di Mekah aja kuliah. Dalam perjalanan ya, dari Jeddah ke Mekah sekitar 70 atau 80 kilometer. Sampai depan pintu gerbang kampus, ayahnya mengatakan lagi, coba bagaimana Ammar, kamu sudah pikirkan apa keputusan kamu? Akhirnya Ammar berubah pikiran. Ya sudah benar juga kata ayah. Saya pulang lagi aja, saya mau kuliah di Jeddah aja. Akhirnya pulang. Sampai di rumah, ibunya kaget. Ammar cerita, saya mau kuliah di Jeddah. Ibunya benar marah. Bukan hanya marah ke Ammar saja, suaminya dimarahin. Ini gara-gara kamu ini yang ngerusak ini anak saya, katanya gitu. Si ayahnya juga sabar. Ketika ibunya, istrinya ini marah, sabar tidak balik marah lagi. Karena kalau secara adab, tidak boleh seorang istri memarahi suami. Tapi bukan berarti suami boleh memarahi istri, bukan ya. Itu juga sama juga, artinya seorang suami harus berakhlak yang baik kepada istri. Tetapi memarahi suami ini juga termasuk akhlak yang buruk. Tapi yang namanya manusia gitu kan. Seorang perempuan sering kali, apalagi kita harus memahami, perempuan itu dalam 1 bulannya itu ada seringkali itu hormonnya tidak stabil. Sehingga disebut adanya PMS, pramenstruasi sindrom. Yang dalam kondisi hormon tidak stabil itu seringkali tidak mudah mengendalikan emosi. Mudah marah, mudah sedih, mudah nangis, mudah tersinggung gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita pahami sehingga suami bisa memaklumi. Dan istri yang salehah ketika mungkin marah secara spontan kepada suaminya, tapi setelah itu juga dia akan menyesal dan akan minta maaf. Dan kita juga harus
memaklumi hal-hal yang seperti itu. Terkadang terlontar dari seorang istri ucapan yang tidak menyenangkan atau menyakitkan hati, tapi jangan kita masukkan dalam hati kita. Terkadang istri sakit, lalu mengatakan saya sebab sakit ini gara-gara kamu, gitu istilahnya. Saya gula darahnya jadi naik, kolesterol jadi tinggi, tekanan darah tinggi. Waktu saya belum nikah sama kamu saya sehat, katanya gitu. Kalau suaminya baper lagi, tersinggung misalnya, saya juga sama sakit gara-gara kamu, akhirnya jadi ribut bertengkar. Tapi kalau seorang suami paham, ucapan itu spontan saja terlontar, tapi tidak dari hati. Dan setelah dipikirkan lagi, istri pun menyesal atas ucapan-ucapan yang tidak baiknya tersebut. Ya, alhasil akhirnya Ammar sekolahnya di Jeddah akhirnya. Ya. Di sekolah di Jeddah, jurusan komunikasi, meskipun itu juga tantangannya berat. Waktu kuliah juga dosen-dosen banyak tidak setuju kalau Ammar sekolahnya jurusan komunikasi. Dia bilang kalau bisa jurusannya studi Islam saja. Karena komunikasi ini anak itu harus mobilitasnya tinggi. Apalagi jurusan komunikasi gitu ya. Tapi Ammar yakin insya Allah saya bisa berprestasi di jurusan komunikasi. Walaupun dalam prakteknya dia banyak disakiti secara hati oleh para dosen, oleh orang lain dan lain sebagainya. Tetapi hal tersebut tidak menjadikan dia putus asa. Walaupun pernah dia minta berhenti kuliah kepada ayahnya. Saya udah gak kuat dengan perlakuan sebagian dosen. Kata ayahnya jangan berhenti. Menurut saya kamu cuti saja 1 semester. Kamu nanti pikirkan. Kalau kamu mau berhenti silahkan. Tapi sekarang cuti dulu. Barangkali nanti bisa masuk lagi. Akhirnya Ammar mengajukan cuti. Setelah dia berpikir di rumah. Saya rugi kalau saya tidak kuliah. Gara-gara adanya beberapa dosen yang menyakiti hati saya. Akhirnya dia masuk lagi kuliah. Alhamdulillah kuliahnya lulus dengan hasil cum laude. Nilainya istimewa gitu ya, alhamdulillah. Dan akhirnya dia bekerja menjadi wartawan. Bekerja menjadi wartawan. Karena daya ingatnya kuat ketika wawancara dengan orang tidak pakai alat rekam lagi. Tapi nanti dia pulang, adik perempuannya yang mengetikkan di komputer. Dia yang mendiktekan. Nanti hasil ketikannya dikirim ke surat kabar tempat kantor dia bekerja. Jadi ini juga pelajaran bagi kita. Seorang yang secara fisik lumpuh, dia tidak ingin jadi beban bagi keluarganya. Tapi dia berusaha untuk mandiri. Punya semangat yang tinggi untuk hidup mandiri, bekerja, memberikan nafkah minimal untuk dirinya. Tetapi bagi orang lain yang diberi kelapangan rizki, kemudian juga mendapatkan keluarganya, kerabatnya, saudaranya, belum beruntung mendapatkan kelapangan rizki, maka jangan dia juga kikir untuk membantu kerabatnya tersebut. Di zaman Nabi SAW ada 2 kakak beradik. Yang satu fokus belajar agama saja. Yang satu tidak bisa fokus belajar agama, dia bekerja. Hasil usahanya dia support saudaranya yang fokus belajar agama. Dia fokus untuk mensupport, membiayai, menafkahi saudaranya. Suatu hari datang kepada Nabi SAW, orang yang bekerja ini mengeluh tentang saudaranya yang fokus belajar tadi yang menjadi beban bagi dia. Nabi SAW menjawab, la'allaka turzaku bihi. Boleh jadi Anda diberi rizki oleh Allah dengan sebab infak kamu kepada saudaramu tersebut. Artinya Nabi SAW, walaupun tetap Nabi juga memberikan semangat kepada para sahabat untuk bekerja, mandiri dan lain sebagainya. Tetapi ada orang yang mengeluh tadi,
Nabi ingatkan, boleh jadi kamu diberi rizki oleh Allah, kelapangan rizki oleh Allah dengan sebab sedekah-sedekah yang kamu berikan untuk saudaramu di antaranya. Kemudian pelajaran lain lagi yang bisa saya dapatkan juga dari Ammar. Dia diwawancara oleh satu TV. Dia mengatakan, orang yang melihat saya mungkin menganggap saya ini tidak punya nikmat, tidak mendapatkan nikmat Allah. Tapi saya sendiri yang merasakan banyak sekali nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya. Tidak terhitung banyaknya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid. Kemudian juga dia diceritakan juga nikmat empati. Rasa empati. Artinya apa? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Seringkali manusia kurang empatinya kepada orang lain. Sehingga lebih egois, individualistis, kurang perhatian terhadap yang lain. Maka Ammar mengatakan, saya alhamdulillah Allah berikan nikmat yang banyak sekali, tidak terhitung. Maka kewajiban bersyukur kepada Allah adalah dengan menggunakan nikmat tersebut di jalan kebaikan. Segala potensi, kelebihan yang Allah berikan kepada kita harus kita gunakan untuk di jalan ketaatan dan kebaikan dan memberikan maslahat, manfaat kepada sesama manusia. Itu di antara hal yang berkesan dari ucapan beliau, walaupun posisinya, kondisinya lumpuh, tapi dia luar biasa ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Sampai ada seorang wartawati dari Cekoslowakia ketika hadir di acara pertemuan orang-orang berkebutuhan khusus di Arab Saudi, di Riyadh. Beliau bertanya kepada, wartawati ini bukan muslim, tanya kepada Ammar, apa resepnya kamu ini bisa tegar, tabah, dan berprestasi, padahal fisik kamu ini lumpuh dari kepala sampai kaki. Kalau saya yang menjadi kamu, mungkin saya sudah bunuh diri, katanya. Ammar mengatakan, alhamdulillah resepnya iman kepada Allah. Resepnya saya ini muslim, yang dalam ajaran agama saya mengajarkan ridho kepada qadha dan qadarnya. Akhirnya wartawati itu langsung masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian di antara sifat dari Ammar yang baik yang bisa kita contoh adalah dia ini pantang menyerah. Dia itu sering memberikan motivasi di rumah sakit ya, datang ke rumah sakit, mendatangi pasien dan lain sebagainya, memberikan motivasi. Suatu hari ada perawat mengatakan, Ustadz Ammar, ada pasien di kamar, perlu Anda beri motivasi. Dia kakinya lumpuh, tapi tangannya sih tidak lumpuh. Dia sudah lama tinggal di rumah sakit, jarang dikunjungi oleh orang tuanya. Siap, kata Ustadz Ammar, saya siap untuk memotivasi anak tersebut. Usianya masih belasan tahun, seorang perempuan. Akhirnya ketika Ammar mau menengok, si pasiennya menolak. Saya tidak mau ditengok oleh siapapun. Gak boleh ada orang yang datang menengok saya. Ammar diberitahu lagi oleh perawat, maaf Ustadz Ammar, setelah saya konfirmasi dengan pasiennya menolak bertemu dengan Anda. Anda tidak boleh menengok. Ammar berpikiran menengok orang sakit itu adalah suatu kebaikan. Kok saya dihalangi untuk tidak boleh menengok? Jadi Ammar tetap tidak menyerah. Dia katakan, coba bawa saya ke kamarnya. Nanti kalau saya diusir oleh dia, baru saya keluar. Tapi kita coba dulu. Ini pelajaran bagi kita yang penting ya. Seringkali kita sudah menyerah dulu sebelum mencoba. Akhirnya Ammar masuk. Kaget juga, pasien ini melihat fisik
Ammar. Kepalanya besar, kakinya kecil, dibawanya juga dengan kereta dorong seperti kereta bayi gitu ya. Ammar mengucapkan salam, kemudian menanyakan siapa nama Anda, dia diam saja, diberitahu oleh perawat namanya Fulanah, disebutkan namanya. Lalu Ammar bertanya kepada pasien tersebut, kamu hobinya apa gitu, suka menggambar atau tidak gitu ya. Selalu jawabannya tidak, dengan ketus, tidak gitu. Akhirnya Ammar bertanya, apakah kamu ingin saya keluar dari ruangan ini? Dijawab juga tidak. Terakhirnya jawabannya tidak. Berarti dia sudah mulai bisa menerima kedatangan Ammar. Sampai alhamdulillah anak ini yang tadinya putus asa dalam hidup, karena dia sedih, orang tuanya itu malu punya anak cacat, lumpuh. Jadi diserahkan ke rumah sakit, orang tuanya jarang menengok gitu ya. Sampai akhirnya anak ini tadinya tidak mau keluar, pakai kursi roda, keluar kamar, berjalan di rumah sakit misalnya, tidak mau. Akhirnya dengan Ammar memberi motivasi, akhirnya dia baru mau. Bahkan diajak pergi keluar rumah sakit juga ke pantai, jalan-jalan ya untuk refreshing. Kemudian juga oleh Ammar diberikan hadiah alat-alat untuk menggambar. Karena anak ini ternyata punya hobi juga menggambar dan seterusnya. Yang akhirnya anak ini punya semangat hidup tambah gitu ya. Dan oleh Ammar diberi motivasi bahwa Anda ini tidak ada manusia yang lemah. Yang ada adalah orang yang belum tahu tentang kemampuannya, kelebihan yang Allah berikan. Sehingga harus kita gali potensi yang Allah berikan kepada kita. Anak ini lagi semangat-semangatnya. Tiba-tiba perawat mengatakan, Ustadz Ammar mohon maaf, ayah dan ibu anak ini melarang Anda untuk berkomunikasi dengan anak ini. Ammar kaget. Saya berkomunikasi tidak berkhalwat berduaan, ada yang lain menjadi saksi dan tujuannya untuk memberikan motivasi. Kok dilarang? Saya ingin tahu, saya ingin temuin orang tuanya. Akhirnya didatangi rumah orang tuanya. Nah, ini suatu pelajaran juga ya. Ketika dilarang, dia tidak langsung berhenti saja, ya sudah gitu. Tapi dia berusaha dulu untuk melobi, berkomunikasi, tapi akhirnya tetap orang tuanya bersikeras tidak boleh Ammar berkomunikasi, titik gitu. Mungkin orang tuanya malu, apalagi Ammar ini termasuk cukup terkenal di Arab Saudinya. Khawatir nanti nama anak ini terekspos juga, namanya dan lain sebagainya, orang tuanya mungkin malu. Tapi yang jelas Ammar merasa sakit hati, kok ada orang tua seperti ini menghalangi, ada orang yang ingin berbuat baik untuk anaknya malah dihalangi gitu. Ini digambarkan oleh Ammar seperti orang yang membunuh bayi hidup-hidup gitu istilahnya. Seolah-olah membunuh anaknya. Karena istilah membunuh juga luas ya. Kadang ada istilah pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Karena ada orang yang baik, yang memberikan manfaat untuk masyarakat, ada orang yang iri hati, hasad, tidak suka, akhirnya memfitnah, membunuh karakternya supaya orang menjauhi. Na'udzubillah, pelajaran bagi kita, jangan sekali-kali kita ini menjadi orang yang menghalangi orang lain melakukan suatu kebaikan. Walaupun setan bisa saja memberikan alasan-alasan, argumentasi yang seolah-olah sebagai suatu kebaikan. Karena tugas setan itu seringnya menghiasi keburukan sehingga dianggapnya sebagai suatu kebaikan. Jadi jangan kita menjadi orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah. Misalnya adanya suatu kajian yang memberikan manfaat kepada umat, misalnya ya,
menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Janganlah seseorang menghalangi hal tersebut, melarang misalnya ya, dengan alasan-alasan yang dibuat-buat yang sesungguhnya tidak seharusnya orang itu sampai dilarang berbicara misalnya ya. Ini suatu pelajaran bagi kita semua. Kemudian pelajaran lainnya lagi, Ammar ini pernah dikecewakan oleh salah seorang ulama yang terkenal di Arab Saudi. Jadi ceritanya begini, ada suatu pimpinan studio atau televisi gitu ya, berbicara kepada Ammar, Ammar nanti pada acara Syekh Fulan di kantor kami, Anda datang menjadi bintang tamu. Kapan itu? Hari ini tanggal sekian. Sampai Ammar naik pesawat dari Jeddah ke Riyadh. Senang untuk bisa berjumpa dengan syekh tersebut, menjadi bintang tamu. Tapi rupanya direktur TV ini belum konfirmasi menyampaikan kepada syekhnya tersebut. Sampai waktu yang ditentukan, Ammar datang ke studio TV untuk wawancara dengan syekh tersebut. Syekhnya mendadak diberitahu oleh direktur tadi. Syekhnya tidak berkenan. Mungkin dia sudah punya program sendiri gitu ya. Sehingga dia bilang saya tidak mau. Gitu. Ammar kecewa. Ngerasa saya sudah jauh-jauh datang, ternyata syekh tersebut tidak menerima dia sebagai bintang tamu dalam acara podcast ataupun acara apa gitu ya di televisi. Ammar kecewa, Ammar sakit hati gitu ya. Sebagai seorang manusia maksudnya ya, walaupun kita tidak sepenuhnya bisa menyalahkan syekh tersebut. Tetapi hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memusuhi dakwah. Karena sebagian masyarakat itu tidak semuanya senang dengan dakwah yang hak. Sehingga orang-orang liberal, orang-orang yang tidak suka kepada dakwah yang hak, pada saat itu berusaha mempengaruhi Ammar. Telepon kepada Ammar, Ammar, saya dengar Anda disakiti oleh Syekh Fulan. Bagaimana kalau kita artinya sebarkan informasi ini dan lain sebagainya. Saya minta pendapat Anda gitu. Dia lagi mau ngadu domba gitu ya. Ammar marah. Ammar marah dan tidak mau dimanfaatkan untuk menyerang syekh tersebut dengan dipublikasi. Walaupun tetap orang-orang yang tidak suka memfitnah syekh tadi. Bahwasanya syekh tersebut membunuh karakter seorang berkebutuhan khusus, tidak diberi kesempatan untuk berbicara dan lain sebagainya, pokoknya diserang. Tetapi Ammar tidak mau ikut terlibat dalam penyerangan tersebut. Bahkan dia mengatakan permasalahan saya dengan syekh tersebut adalah permasalahan yang kecil. Dan alhamdulillah sudah clear, sudah selesai dan lain sebagainya. Dia bela syekh tersebut. Dan saya tidak ridho kalau ada orang-orang yang mau mengambil di air yang keruh ataupun mau merusak syekh ataupun mau mendiskreditkan syekh. Saya tidak ridho, saya akan bela syekh tersebut gitu. Itu luar biasa ya. Maksudnya secara hati dia sakit hati kepada syekh tersebut, tapi untuk kemaslahatan kaum muslimin dia tidak mau menampakkan rasa sakit hatinya dan dia memaklumi serta memaafkan syekh tersebut. Ini pelajaran dalam kehidupan kita. Terkadang yang namanya seorang guru tidak semua sifat-sifatnya cocok dengan apa yang kita inginkan. Terkadang mungkin juga seorang guru pernah mungkin menyakiti hati kita. Tapi kita melihat kelebihannya, hal yang positifnya sehingga kita tidak menjadi dendam kepada dia. Walaupun demikian tetap yang namanya guru juga harus menjaga perasaan murid-muridnya.
Jangan sampai ada murid yang sakit hati karena ucapan yang terlontar darinya, sehingga dia juga tetap berusaha menjaga akhlaknya supaya dia menjadi teladan yang baik. Ini suatu kenyataan dalam masyarakat ya. Ada seorang ustadz ceramah di masjid, ada seorang penanya bertanya, lalu ustadznya mengatakan, pertanyaan anak TK ini sih sebenarnya pertanyaannya tidak pantas untuk ditanyakan. Orang-orang tertawa. Si penanya itu jadi sakit hati kepada ustadz tadi dan tidak pernah lagi mau mendengarkan ceramahnya. Nah ini terkadang ustadz tadi terlontar gitu ya, ucapan yang tidak sepantasnya untuk diucapkan, yang menyebabkan si murid itu sakit hati. Meskipun murid tadi tidak boleh seharusnya untuk menjadikan tidak lagi mau mendengarkan ceramah ustadz tersebut karena dianggap sudah menyakiti hati dia. Ini pelajaran yang ingin saya sampaikan dari kisah Ammar tadi. Beliau juga menikah ya, menikah dengan seorang wanita yang normal, sarjana komputer, yang tujuan si perempuan ini menikah dengan Ammar adalah diantaranya untuk membantu, mensupport Ammar gitu ya, untuk bisa lebih berprestasi. Ini luar biasa ya, artinya di antara masyarakat ada orang-orang yang memang benar-benar mewakafkan hidupnya untuk di jalan kebaikan meskipun tidak mudah. Artinya menjadi seorang istri bagi suami yang lumpuh gitu ya. Lumpuhnya lumpuh total, tidak mudah. Tapi karena yang dia berharapnya orientasinya akhirat untuk mengharapkan ridha Allah, maka itu akan menjadi ringan. Ini pelajaran bagi kita, apabila di antara anggota keluarga kita juga ada yang sakit, maka kita berusaha untuk mengharapkan ridha Allah dengan merawat orang yang sakit tersebut. Dengan keikhlasan yang tinggi, kesabaran yang tinggi, dan selalu bersangka baik kepada Allah, dan juga mengambil hikmah-hikmahnya. Terutama juga kepada para istri ya. Mungkin yang sakit itu adalah mertua dari istri. Artinya misalnya orang tua suami yang tinggal bersama suami. Sedangkan yang banyak repot adalah istri yang malah merawat gitu ya. Maka seorang istri yang salehah ketika merawat mertuanya dengan mengharapkan ridho Allah, kemudian mengharapkan ridho dari suaminya, dia sabar, maka Allah akan memberikan banyak kebaikan-kebaikan kepada istri yang salehah tersebut, yang sabar merawat mertuanya yang sakit. Ada satu kejadian lagi yang menarik, ketika beliau datang ke Indonesia di akhir tahun. Dia sempat menyampaikan kepada saya saat itu, saya akan berceramah besok katanya di Istiqlal. Saya akan menyampaikan kepada kaum muslimin di malam tahun baru, ketika banyak orang-orang itu berpesta-pesta dan lain sebagainya, kita kaum muslimin hendaklah mendatangi masjid untuk banyak berzikir, baca Quran di masjid di malam tahun baru gitu. Lalu ketika itu saya menyampaikan bahwasanya jangan terburu-buru menyampaikan hal tersebut. Silahkan tanya kepada para ulama masyayikh tentang hal ini gitu ya. Karena apa yang saya ketahui bahwa hal ini tidak diperkenankan. Jadi artinya mengkhususkan suatu tanggal tertentu, waktu tertentu yang tidak ada pengkhususan itu dari Nabi Muhammad SAW. Jangan kita membuat suatu pengkhususan. Alhamdulillah beliau bukan orang yang sombong. Tetapi beliau menerima nasihat dan dia tanya kepada para ulama yang beliau kenal di Arab Saudi, semuanya menjawab jangan lakukan hal tersebut. Artinya jangan sampai dia menyampaikan ke masyarakat untuk menggunakan, karena waktu berzikir, artinya baca Quran, itu sih kapan saja gitu kan.
Tidak ada pengkhususan waktu, adanya keutamaan di waktu-waktu tertentu, misalnya di malam tahun baru dan lain sebagainya, tidak ada. Alhamdulillah, setelah itu beliau menyampaikan, alhamdulillah saya sudah tanya kepada para masyayikh, mereka mengatakan jangan sampaikan hal tersebut sehingga besok saya tidak akan menyampaikan hal tersebut gitu ya. Itu sekedar contoh, artinya orang yang ketika ingin menyampaikan sesuatu selalu bertanya dulu kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Ya, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak, saya cukupkan saja. Mohon maaf barangkali pembicaraan sudah melampaui dari waktu yang sudah barangkali ditetapkan. Semoga Allah SWT memberkahi majelis kita. Kedatangan saya di Mojokerto ini insya Allah masih sampai hari ini juga ada nanti jam 10 kajian di Ma'had Ibadur Rahman ya. Jam 10 sampai mungkin jam 11 lebih tentang adab guru dan murid. Adab guru dan murid. Lalu nanti malam setelah maghrib ada tausiah juga di Masjid Al-Mujahidin. Insya Allah kalau tidak salah temanya penghalang-penghalang hidayah. Penghalang-penghalang hidayah. Semoga Allah SWT memberkahi waktu kita dan menambahkan ilmu untuk kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.